Apa sih rahasia dari otak Albert Einstein? Alben. Hello guys, welcome to my channel. Gimana kabar kalian semua? Sehat? Sip, mantap. Kali ini guys, gua mau membahas salah satu orang jenius di dunia ya. Cuman kali ini gua bukan membahas dari segi biografinya. Gua mau membahas dari segi gimana orang itu bisa menjadi orang yang sangat cerdas gitu loh, yang sangat pintar di dunia salah satunya gitu. Apa penyebabnya? Ini bisa terjadi karena adanya kasus pencurian yang dilakukan oleh dokter yang telah memvisum mayat dari Albert Einstein. Seperti kita tahu bahwa Albert Einstein ini adalah tokoh fisikawan yang sangat cerdas luar biasa. Dia yang menemukan teori relativitas E sama dengan MC kuadrat gitu. Jadi itu adalah salah satu rumus penting dalam pengembangan teori kuantum untuk selanjutnya, dan itu masih berlaku hingga ke zaman modern sekarang ini. Albert Einstein ini dilahirkan di Jerman pada tanggal 14 Maret tahun 1879. Pada tahun 1921 Einstein ini dianugerahi penghargaan Nobel di bidang fisika. Karena itu tadi ya, dia menemukan teori fisika yang akhirnya dapat mengembangkan teori kuantum ke zaman modern ini. Pada tanggal 17 April tahun 1955, Albert Einstein mengalami pendarahan parah di perutnya. Jadi itu adalah satu luka ya di perutnya itu yang sebelumnya memang sudah pernah dioperasi oleh dokter gitu. Nah, rupanya hasil operasi itu bertahun-tahun kemudian pecah. Itu terjadi pada bulan April tahun 1955. Pada saat itu dokter yang menangani, dia bilang bahwa Albert Einstein ini dapat pilihan gitu ya, bisa untuk bertahan hidup lebih lama. Cuman konsekuensinya hidup Einstein akan sangat tergantung dengan alat medis gitu. Pada saat itu Albert Einstein ini menolak. Dia bilang, saya mau meninggal dengan tenang, ingin meninggal dengan alami. Dia tidak mau hidup dengan bergantung kepada alat-alat medis lagi. Hingga keesokan harinya pada tanggal 18 April 1955, Albert Einstein pun akhirnya meninggal dalam tidurnya di rumah sakit Princeton Hospital. Dia saat itu meninggal pada usia 76 tahun. Sebelum meninggal, Albert Einstein ini sempat berpesan ya, bahwa dia ingin tubuhnya itu semua dikremasi, dibakar habis gitu. Kemudian setelah itu dia minta agar abu-abu dari tubuhnya ini disebar dengan tempat yang tidak diketahui orang gitu. Jadi pada saat penyebaran lokasinya tolong dirahasiakan, karena dia tidak mau tubuhnya ini menjadi bahan dari penelitian. Ada salah satu fakta yang menyebutkan bahwa sebenarnya Albert Einstein ini sebelum meninggal juga sempat memberikan pesan ya kepada suster yang merawatnya. Dia bergumam atau berpesan dalam bahasa Jerman, cuman sayangnya suster itu pada saat itu nggak ngerti bahasa Jerman, jadi nggak ngerti ini si Einstein ini ngomong apa gitu. Kemudian tidak beberapa lama setelah berpesan kepada suster ini, Albert Einstein pun menghembuskan napasnya yang terakhir. Setelah Albert Einstein ini meninggal, tepatnya 8 jam kemudian, pihak rumah sakit Princeton ini menugaskan seorang dokter ahli patologi yang bernama Dr. Thomas Harvey. Dia ditugaskan untuk memvisum mayat dari Albert Einstein. Pada saat memvisum, Dr. Thomas Harvey ini berpikiran untuk mencuri otak dari Albert Einstein, dan itu benar-benar dilakukan. Dia kemudian menimbang otak itu, ternyata beratnya adalah 1230 gram. Jadi hal ini dilakukan tanpa diketahui oleh pihak keluarga dan pihak rumah sakit. Kemudian dia membawa pulang ya, atau membawa kabur otak dari Einstein ini. Di rumah dia itu memotong-motong otak dari Einstein ini jadi beberapa bagian kecil-kecil gitu. Dia pengen tahu apa sih dibalik kejeniusan dari Albert Einstein ini loh. Jadi otak Einstein ini bedanya apa dengan orang lain gitu. Itu yang ada dalam penasaran dia gitu kan, hingga dia melakukan hal itu.
Setelah dia memotong-motong otak Einstein ini, dia memasukkan ke dalam toples-toples gitu ya, ke dalam toples yang mungkin berisi cairan pengawet gitu. Kemudian setelah itu dia simpan di dalam lemari pendingin. Lemari pendingin itu ditaruh di gudang bawah tanah di rumahnya. Kemudian 40 tahun berlalu sejak kejadian pencurian ini ya. Ada seorang jurnalis muda yang bernama Michael Parteniti. Jadi Michael Parteniti ini entah dapat info dari mana. Kalau menurut gua dia dapat info dari pihak rumah sakit mungkin ya. Rumah sakit Princeton ini ada yang tahu gitu bahwa Dr. Harvey ini telah mencuri otak dari Einstein. Mungkin begitu ya. Makanya dia pun menyelidiki ke rumah dari si Dr. Harvey itu. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1990-an di New Jersey. Si Michael ini mengunjungi rumah Dr. Harvey. Pada saat itu dia bertanya tentang otak dari Albert Einstein ini. Sampai akhirnya mungkin Dr. Harvey ini juga udah merasa tua kali ya. Buat apa juga gua nyimpen-nyimpen rahasia ini terus gitu. Akhirnya dia pun mengakui perbuatannya tentang pencurian otak Albert Einstein ini. Pada saat itu Dr. Harvey pun mengajak si Michael ini ke gudang bawah tanah. Tempat penyimpanan dari otak Albert Einstein. Saat itulah ditunjukkan satu pemandangan yang sangat langka dan luar biasa. Jadi otak dari Albert Einstein ini memang sudah terpotong kecil-kecil sebanyak 46 potongan gitu. Pada saat itu si jurnalis muda ini, si Michael juga bilang kepada Dr. Harvey bahwa ini adalah saatnya untuk mengembalikan otak ini kepada ahli waris yang sah. Itu bernama Evelyn Einstein. Dia merupakan cucu dari Albert Einstein. Saat itu memang otak Einstein ini kalau dihitung-hitung sejak si Einstein baru lahir ya, berarti otak itu sudah berusia 118 tahun. Kemudian Michael dan Dr. Harvey ini pun langsung memberesin ya otak-otak dari Albert Einstein ini. Mereka taruh di mobil, lalu mereka berangkat menuju ke para ilmuwan. Mereka menyerahkan otak Einstein ini untuk diteliti kepada para ilmuwan modern. Setelah diteliti, ada beberapa hal menarik, sangat menarik gitu ya, yang ditemukan dari otak Einstein ini. Otak Albert Einstein ini tidak ditemukan bagian yang bernama parietal operculum. Jadi bagian ini sebenarnya ada, cuman parietal operculum ini di otak Einstein ini sudah membesar sebanyak 20% lebih. Jadi parietal operculum ini adalah hal yang mendorong orang itu cerdas di bidang matematika dan orang itu akan mempunyai imajinasi yang tinggi. Jadi kalau operculumnya meningkat 20%, otomatis orang tersebut hitung-hitungannya itu jago sama imajinasinya itu tinggi banget gitu. Jadi cocok memang bener kayaknya. Kemudian di otak Einstein ini juga ditemukan bahwa di bagian unit kerja syaraf otaknya itu lebih banyak 17% dari manusia kebanyakan. Jadi cara bekerja otaknya itu istilahnya mungkin apa ya, prosesor ya. Prosesornya itu lebih cepat 17% daripada orang biasanya. Jadi bisa disimpulkan bahwa Albert Einstein ini bukan hanya sekedar mencintai sains ya, pengetahuan fisika gitu, tapi memang dia terdorong karena memang otaknya gitu. Otaknya itu udah kayak diprogram mengarah ke bagian hitung-hitungan fisika gitu loh. Jadi otomatis dia itu sangat jago di bidang fisika. Kemudian waktu berlalu sampai tahun 2013. Jadi rupanya penelitian terhadap otak Einstein ini berlanjut terus ya. Pada 2013 ditemukan fakta baru bahwa otak kanan dan otak kiri dari Albert Einstein ini tidak lazim gitu atau rada berbeda dengan orang kebanyakan. Otaknya itu seperti tampak berhubungan gitu loh, mestinya misah banget gitu ya. Hal ini biasanya ditemukan pada pesulap dan para musisi. Ini juga bisa dikaitkan bahwa pada faktanya Albert Einstein ini adalah seorang pemain biola yang hebat gitu. Memang sampai saat ini penelitian tentang otak Albert Einstein ini masih terus berjalan gitu. Mereka mungkin saja bisa menemukan fakta-fakta baru tentang
kejeniusan dari Albert Einstein. Mungkin segitu dulu guys ya, cerita tentang Albert Einstein ini dari sisi yang berbeda ini gue angkat. Mudah-mudahan bisa mengisi waktu kalian saja. Terima kasih atas waktunya. Thank you and see you.